Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Ngopi Aja. Terima kasih sudah nongkrong di channel kami. Channel ini khusus membahas tentang seputar kisah perjalanan para nabi dan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membahas tentang kajian-kajian Islam secara umum. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda share video ini dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya serta berikanlah komentar dengan bijak. Terima kasih dan selamat menonton. Kisah pemabuk yang menjadi wali Allah. Hidayah bisa datang kepada siapa saja yang tentunya bila dikehendaki Allah. Termasuk Bishr bin Harits. Seorang pemuda yang semula pemabuk, hingga menjadi seorang kekasih Allah atau wali Allah. Bishr bin Harits benar-benar datang. Ia menepati janji seperti yang disampaikan kepada saudara perempuannya. Namun kemunculannya terlihat lain, ia limbung seperti halnya orang yang tengah kebingungan. Belum lagi duduk atau berkata sepatah kata pun untuk basa-basi, Bishr malah melenggang meninggalkan ruang tamu. "Saya akan naik ke atas," begitu kata Bishr tanpa basa-basi, membuat saudara perempuannya heran. Saudara perempuan Bishr kian heran. Pasalnya, setelah melewati beberapa anak tangga menuju ke loteng, Bishr berhenti. Ia terdiam di sana sampai saat subuh tiba. "Mengapa sepanjang malam tadi engkau hanya berdiri di tangga itu?" tanya saudara perempuan Bishr sesaat setelah Bishr selesai melaksanakan sholat subuh. "Ketika saya baru naik, tiba-tiba muncul pemikiran dalam otakku. Di Baghdad ini banyak orang yang memiliki nama Bishr. Ada yang Yahudi, Kristen, Majusi. Aku sendiri seorang Muslim yang bernama Bishr. Saat ini aku mendapat kebahagiaan yang besar. Aku bertanya dalam diriku, apakah yang telah aku lakukan ini sehingga mendapat kebahagiaan sedemikian besar? Dan, apa pula yang selama ini mereka kerjakan sehingga tidak mendapat kebahagiaan seperti yang kudapat? Itulah yang membuatku berdiri di tangga itu sepanjang malam tadi," kata Bishr kepada saudara perempuannya. Tingkah aneh yang dilakukan Bishr tidak itu saja. Orang-orang yang mengenalnya mengetahui, hampir separuh hidup Bishr dijalani dengan penuh keanehan. Suatu ketika cuaca sangat dingin, orang-orang yang tidak kuat dengan cuaca itu merangkap bajunya beberapa lembar, tapi Bishr malah melepas bajunya yang dipakai hingga menggigil kedinginan. "Mengapa engkau melepas bajumu wahai Abu Nasr? Bukankah engkau menggigil kedinginan? Lihatlah orang-orang itu, mereka mengenakan baju berlapis-lapis," kata salah seorang sahabat yang merasa aneh dengan tingkah Bishr. "Aku teringat pada orang-orang miskin. Betapa menderitanya mereka saat ini. Sementara aku tidak punya uang untuk membantu mereka, karena itu aku turut merasakan penderitaan seperti yang mereka rasakan saat ini," kata Bishr. Sahabatnya terdiam. Di waktu yang lain, Bishr berjanji hendak mengunjungi Ma'ruf, salah satu sahabatnya. Mendapati janji tersebut, Ma'ruf dibuat girang. Dengan sabar, Ma'ruf menunggu kedatangan Bishr hingga waktu duhur tiba. Bishr belum juga tiba hingga usai sholat asar. Bahkan, setelah menunaikan salat isya pun, Bishr belum juga tiba. Ma'ruf tetap bersabar menunggu kedatangan Bishr. Ia yakin Bishr tidak mungkin mengkhianati janjinya. Harapan dan kesabaran Ma'ruf tidak sia-sia. Ketika malam semakin larut, ia melihat Bishr dari kejauhan, tangannya mengapit sebuah sajadah. Saat sampai di sungai Tigris, Bishr menyeberang sungai itu dengan cara berjalan di atas air. Hal sama dilakukannya ketika hendak pulang saat waktu subuh tiba setelah mereka berbincang sepanjang malam. Seorang sahabat Ma'ruf yang menyaksikan kejadian itu mencoba mengejar Bishr, kepadanya ia minta didoakan. Setelah mendoakan sahabat Ma'ruf sesuai yang dimintanya, Bishr berpesan agar apa yang dilihatnya itu tidak diceritakan kepada siapapun. Dan orang itu tetap menjaga rahasia tersebut sepanjang masa hidup Bishr. Di lain kesempatan, Bishr kedatangan sekelompok orang dari Syria. Mereka bermaksud mengajaknya menunaikan ibadah haji ke Mekah.
Namun ajakan itu tidak serta-merta dipenuhinya. Kepada tamunya itu, Bishr mengajukan syarat. Pertama, mereka tidak dibolehkan membawa bekal apapun. Kedua, mereka tidak boleh meminta belas kasihan orang lain dalam perjalanan. Ketiga, jika ada orang yang melihat karena iba dan kasihan kepada mereka, mereka tidak diizinkan menerima pemberian itu. Pergi tanpa perbekalan dan tidak boleh meminta-minta dapat kami terima. Tapi, apabila orang lain memberikan sesuatu mengapa tidak boleh menerimanya? Tanya salah seorang dalam rombongan itu. Mendengar kekhawatiran tersebut, Bishr pun menjawab, sebenarnya, diri kalian tidak memasrahkan diri kepada Allah, tapi kepada perbekalan yang kalian bawa. Pada saat yang lain, datang seorang lelaki datang minta nasihat pada Bishr. Lelaki itu memiliki uang sebanyak 2.000 dirham, yang halal dan akan digunakannya untuk melaksanakan haji. Kepada orang itu, Bishr malah berkata, apakah engkau hendak bersenang-senang? Jika engkau benar-benar bermaksud membuat Allah suka, lunasilah hutang seseorang, atau berikan uang itu kepada anak yatim atau kepada orang yang butuh pertolongan. Kelapangan yang diberikan kepada jiwa seorang muslim lebih disukai Allah daripada 1000 kali menunaikan ibadah haji. Mendengar nasihat itu, laki-laki itu menjawab, walau demikian, aku lebih suka jika uang ini kupergunakan untuk menunaikan haji. Itulah bukti, engkau telah memperolehnya dengan cara tidak halal, maka engkau tidak akan merasa senang, sebelum menghabiskannya dengan cara-cara yang tidak benar. Kata Bishr kemudian. Keanehan dan kealiman Bishr tidak terlepas dari pengalaman religius yang pernah dialaminya. Sewaktu muda, Bishr dikenal sebagai seorang pemabuk. Suatu malam ia berjalan seorang diri dengan sempoyongan karena mabuk minuman keras. Di tengah perjalanan, ia menemukan secarik kertas bertuliskan kalimat, Bismillahirrohmanirrohim. Antara sadar dan tidak, ia lantas membeli minyak mawar yang dipakainya memerciki kertas itu untuk disimpannya. Setelah kejadian itu, di suatu malam, ada seorang ulama yang bermimpi bahwa ia diperintah Allah agar menemui Bishr, dengan menyatakan, engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan namamu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah menyucikan namaku, maka aku pun telah menyucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya kuharumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, karena ia mengenal Bishr sebagai sosok pemuda berandal, lelaki itu pun langsung melanjutkan tidurnya setelah ia bersuci. Tapi ia menemukan mimpi yang sama hingga 3 kali. Keesokan harinya, ia pergi menemui Bishr yang tengah menghadiri pesta minuman keras. Ia ceritakan sebuah pengalaman dan perintah Allah yang mesti dikerjakannya. Sejak itu, atas izin dan perkenan Allah, Bishr langsung berubah. Namanya tidak lagi disebut dalam pesta anggur, apalagi sampai ia datang ke pesta maksiat itu. Kisah yang lain menyebutkan, Bishr sempat bertemu Rasulullah dalam tidurnya. Rasulullah mengatakan kepadanya alasan mengapa Allah memilih sebagai hamba yang dimuliakan. Karena dia selalu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan orang yang soleh, memberi nasihat yang baik kepada saudara-saudaranya, dan mencintai Rasulullah dan keluarganya. Pada kesempatan lain, Bishr sempat meminta nasihat pada sahabat Ali bin Abi Thalib melalui mimpinya. Sahabat Ali pun memberinya nasihat. Belas kasihan orang kaya kepada orang miskin, karena berharap pahala dari Allah adalah perbuatan baik. Tapi lebih baik lagi, bila orang-orang miskin itu enggan menerima pemberian orang kaya karena percaya kepada kemurahan Allah. Begitulah kisah hidup Abu Nasr Bishr bin Al-Harits Al-Hafi. Meski sempat menjadi berandal dan pemabuk semasa mudanya, hamba Allah yang soleh ini segera berubah setelah hidayah itu diperolehnya. Demikian sepenggal kisah dari para wali Allah. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.